Halo sahabat, bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan membahas soal cerita sebuah film berjudul Violet Evergarden. Violet Evergarden adalah anime drama series yang rilis pada tahun 2018 dengan total 13 episode. Di video ini, Sobat Movie hanya akan merangkum salah satu episode aja. Yuk langsung aja disimak videonya guys. Dari kecil, Violet hidup di dunia militer dan selalu membunuh banyak orang di medan perang. Violet pun menjadi orang yang tidak bisa melihat perasaan orang lain, maupun perasaannya sendiri. Oleh karena itu, Violet tidak dianggap manusia, tetapi alat perang karena hidup dengan terus menerima perintah dari Mayor Gilbert. Sebenarnya Mayor Gilbert tidak ingin Violet hidup seperti itu, dan bermaksud mengubah hidupnya. Di saat sedang perang, karena terkena bom, Violet kehilangan kedua tangannya dan juga kehilangan Mayor Gilbert. Sebelum Mayor Gilbert meninggal, ia pun sempat mengatakan aku mencintaimu kepada Violet. Semenjak saat itu, Violet memiliki tangan logam. Sebagai ganti, tangannya sudah nggak ada. Selesai perang, Violet pun ikut Letnan Kolonel Hodges untuk bekerja di sebuah perusahaan layanan pos. Ia pun berkeinginan untuk bekerja menjadi boneka pengingat otomatis atau jasa pembuat surat untuk orang lain, agar dapat mengetahui apa arti dari perkataan "aku mencintaimu" dari kata-kata terakhir Mayor Gilbert sebelum meninggal. Suatu hari, Violet ditugaskan ke keluarga Magnolia untuk membantu menuliskan surat. Di saat Violet sedang berjalan, anak dari pemilik rumah tersebut yang bernama Anne Magnolia, kita pengen aja Celine biar lebih gampang dipanggil, melihat Violet yang sedang berjalan, dan dia berpikir ada boneka yang sedang datang ke rumahnya. Celine pun segera lari untuk memberitahu ibunya bahwa ada boneka yang sedang berjalan ke rumahnya. Dan ibunya pun langsung ingat bahwa ia sudah memesan jasa Violet. Setelah itu, ibunya pun langsung menyambut hangat Violet. Dan Violet pun memperkenalkan dirinya kepada ibu Magnolia. Serentak Celine pun kaget melihat boneka bisa bicara. Setelah mereka berkenalan, mereka pun melanjutkan dengan ngobrol-ngobrol. Dan Violet berkata, "Saya dengar Anda menyewa saya selama 7 hari. Apakah kita dapat memulai pekerjaannya sekarang?" Ibu Magnolia pun membalas, "Baiklah kalau begitu, ayo kita mulai." Setelah itu, mereka pun mulai bersiap untuk menulis surat, sambil diintip oleh Celine dari jendela. Tetapi belum aja dimulai, sang ibu sudah mulai merasa kesakitan. Dan akhirnya menulis surat pun ditunda. Dan sang ibu mulai beristirahat kembali sambil ditemani oleh Celine. Celine pun sangat mengkhawatirkan ibunya, dan berkata ingin menemaninya tidur. Tetapi sang ibu menolak, dan meminta Celine untuk menemani tamunya. Celine pun membalas, "Aku benci para tamu. Mereka itu orang-orang yang berniat membawa ibu pergi. Maafkan ibu Celine, tapi tolong untuk 7 hari ini aja. Tolong bantu ibu ya," balas sang ibu. Setelah itu, Celine pun menghampiri Violet yang sedang menunggu di ruang tamu, dan berkata, "Ibuku sedang beristirahat. Sambil menunggu ibu, aku akan menemanimu. Aku memang benci tamu, tapi nggak apa-apa deh, karena kakak sebuah boneka." Setelah itu, mereka pun mulai bermain boneka bersama-sama. Dan Celine pun tertawa karena melihat boneka bermain boneka. Scene berpindah di keesokan harinya, di mana Violet dan Ibu Magnolia sudah memulai membuat surat bersama-sama. Dan juga nggak ketinggalan, Celine yang selalu mengintip dari jendela karena penasaran. Di saat Violet sudah menyelesaikan suratnya, Ibu Magnolia pun membacanya. Dan seketika sang ibu pun menangis. Scene terus berlalu dalam beberapa hari, di mana Celine yang terus ditemani oleh Violet. Dari bermain rumah-rumahan, masak-masakan, dan juga membaca buku. Sampai suatu ketika, Celine yang ingin dipasangkan pita mengintip Violet yang sedang mengobrol tentang surat dengan ibunya. Dan ibunya pun menegur Celine, kenapa mengintip pembicaraannya. Celine pun berkata, "Bukan begitu ibu, aku hanya bermaksud ingin meminta tolong Violet untuk memasangkan pita untukku." Setelah itu, Violet pun membantu Celine untuk memasangkan pitanya. Dan Celine pun berkata kepada Violet, "Sebenarnya aku tidak ingin Violet memasangkan pitanya.
Aku ingin ibu yang memasangkannya. Dan sebenarnya membaca buku, bermain rumah-rumahan, aku ingin ibu yang melakukannya. Tolong jangan mengambil waktuku bersama ibu, Violet. Violet pun membalas, tinggal beberapa hari lagi. Mohon bersabar, Celine. Kalau begitu, tolong katakan kepada ibu. Aku ingin menulis surat bersamanya. Aku ingin dekat dengan ibu. Kumohon, Violet. Violet pun membalas, saya tidak bisa melakukannya. Mohon maaf, Celine. Setelah itu, Violet pun melanjutkan menulis surat dengan ibunya. Dan ibunya pun berkata, apakah kita bisa menyelesaikan suratnya hari ini, Violet? Violet pun membalas, seharusnya bisa. Dan saat ingin melanjutkan membuat suratnya, ibunya pun hampir terjatuh karena kesakitan. Seketika, Celine pun langsung menghampiri ibunya dan berkata, sudah cukup, ibu. Ibunya pun membalas, ibu baik-baik aja. Bisakah kamu keluar dari sini dulu? Kenapa ibu terus-terusan menulis surat? Untuk siapa suratnya? Padahal ayah sudah nggak ada, balas Celine. Surat ini penting bagi ibu, balas ibunya. Celine pun berkata lagi, suratnya untuk seseorang yang tidak aku kenal kan? Untuk orang yang tak pernah menemui ibu. Padahal sebenarnya di luar sana tidak ada orang yang mempedulikan ibu. Apakah surat-surat itu lebih penting dariku? Ibunya pun membalas, mana mungkin ada sesuatu yang lebih penting dari kamu. Ibu selalu aja berbohong, balas Celine. Ibu tidak pernah berbohong, balas ibunya. Buktinya sampai sekarang, ibu masih aja sakit. Padahal ibu selalu bilang sebentar lagi akan sembuh. Benar, balas ibunya. Aku sudah tahu, kalau ibu juga mau pergi. Aku nanti akan sendirian. Sampai kapan aku bisa terus bersama ibu? Kalau nanti aku akan sendirian, tolong hentikan menulis suratnya dan teruslah bersama aku, ibu. Setelah mendengar kata-kata Celine, ibunya pun hanya bisa menangis dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Setelah itu, Celine pun langsung pergi sambil menangis karena kecewa dengan ibunya. Setelah melihat itu, Violet pun langsung bergegas menghampiri Celine dan berkata, Celine, tolong jangan menyimpan dendam kepada ibu. Wajar kalau Celine tertekan. Dalam usia semuda ini, Celine dihadapkan pada penyakit ibu Celine. Celine adalah gadis yang hebat. Celine pun membalas, aku bukan gadis yang hebat. Aku telah membuat ibu menangis. Gara-gara gadis nakal sepertiku, ibu jadi sakit-sakitan. Violet pun membalas, hal itu tidak ada hubungannya. Bagaimanapun juga, hal itu tak akan bisa diubah oleh manusia. Sama seperti tangan saya. Tangan saya tidak mempunyai daging seperti tangan Celine. Celine pun membalas, kenapa ibu menulis surat? Karena beliau ingin menyampaikan perasaannya pada seseorang, balas Violet. Scene berpindah di mana Violet telah menyelesaikan tugasnya dan sedang berpamitan. Celine pun merasa sedih dan memberikan ciuman perpisahan kepada Violet. Dan setelah mencium Violet, Celine pun baru sadar bahwa Violet adalah manusia, bukan boneka. Hari-hari pun terus berlalu dengan kebersamaan Celine dengan ibunya. Sampai pada suatu hari, ibu Magnolia pun meninggal dan meninggalkan Celine. Scene berpindah di mana Celine sedang membaca surat selamat ulang tahun yang ke-8 dari ibunya. Yang dimana surat itu telah ditulisnya bersama Violet sebelum ibunya meninggal. Celine pun tidak bisa membendung air matanya yang sangat sedih membaca surat dari ibunya. Surat itu pun terus datang di setiap hari ulang tahun Celine. Sampai Celine sudah berumur 18 tahun dan mempunyai pacar. Dan sampai Celine sudah menikah dan mempunyai anak. Scene flashback di mana Violet yang baru aja tiba di kantornya setelah pulang bertugas dari rumah ibu Magnolia. Violet pun berkata kepada rekan kerjanya, surat-surat ini akan dikirimkan kepada Celine Magnolia untuk 50 tahun ke depan. Temannya pun berkata, ini ide yang manis ya. Setiap tahun pasti nggak sabar mengirim surat ini. Violet pun membalas, iya tapi saat suratnya dikirim, ibu Celine sudah meninggal. Padahal dia masih kecil. Pasti sangat berat bagi seorang ibu meninggalkan anak tercintanya sendirian di rumah itu.
Saya sudah berusaha sekuat mungkin menahan tangis di sana. Setelah itu film pun selesai. Buat kalian yang suka filmnya dan ingin saya melanjutkan kembali episodenya, langsung di komen aja ya guys. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya guys. Dan ditunggu video berikutnya. Bye-bye.